Kita menuju ke informasi berikutnya, Ustaz. Ini terkait dengan konflik yang ada di Palestina. Sejumlah massa dari organisasi kepemudaan melaksanakan sholat goib sebagai bentuk dukungan dan juga kepedulian terhadap warga Palestina yang diserang oleh tentara Israel. Serangan militer Israel yang terjadi di Palestina menimbulkan reaksi sejumlah ormas kepemudaan di Jakarta. Puluhan ormas kepemudaan yang tergabung dalam aksi kemanusiaan menggelar sholat gaib yang bertempat di gedung KNPI Rawamangun, Jakarta Timur. Massa dari ormas kepemudaan tersebut juga mengemukakan 4 sikap. Di antaranya mengutuk serangan yang dilakukan tentara Israel terhadap Palestina dan meminta negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Di situ kita membuat surat pernyataan bahwasanya memberikan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam OKI dan Liga Arab untuk mengambil tindakan tegas dan responsif agar aksi-aksi serangan Israel terhadap Palestina bisa dihentikan. Usai melaksanakan sholat gaib, massa dari ormas kepemudaan melakukan konvoi sambil mengibarkan bendera Palestina menuju kantor Kedutaan Besar Palestina di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Nah, kita simak pula misalnya ini di lain tempat, ada ribuan warga di kota Tangerang, Banten yang menggelar aksi flash mob membela Palestina dengan cara berbaris di sepanjang jalan sejauh belasan kilometer. Sementara ratusan warga Pandeglang, Banten melakukan doa bersama serta menggalang dana sebagai aksi solidaritas. Masa aksi bela Palestina di kota Tangerang yang tergabung dalam Sahabat Palestina Memanggil atau SPM berbaris di sepanjang jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sambil membentangkan sejumlah atribut aksi seperti bendera Palestina, spanduk serta poster yang bertuliskan dukungan untuk negara Palestina dan kecaman atas agresi militer yang dilakukan Israel. Aksi yang dilakukan pada Kamis siang ini sedikitnya diikuti oleh 1.000 orang yang didominasi ibu-ibu dan anak-anak. Untuk mengajak masyarakat agar peduli dengan masalah kemanusiaan, masalah hak asasi manusia yang terjadi di Palestina. Kita memberikan kontribusi dari apa yang kita bisa. Semoga dengan kita menolong saudara-saudara kita di Palestina dan di bumi-bumi lainnya, Allah akan menolong bangsa Indonesia. Allah angkat wabah COVID-19 dari bangsa Indonesia, insya Allah. Sementara ratusan warga dan pegawai Kabupaten Pandeglang, Banten melakukan doa bersama di Masjid Agung Ar-Rahman untuk warga Palestina. Doa dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Masjid Agung Ar-Rahman, diikuti oleh masyarakat, aparat keamanan serta pegawai di lingkungan Kabupaten Pandeglang. Doa bersama dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk warga Palestina. Selain doa bersama, warga juga melakukan penggalangan dana. Kegiatan yang digagas oleh Bupati Pandeglang dan Ketua MUI Pandeglang tersebut dilakukan secara serentak di 36 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Tim Liputan melaporkan. Ustaz, kalau kabar terbaru yang kita terima dengan dimediasi oleh Mesir, begitu Ustaz, kondisi terkini di sana sudah gencatan senjata, begitu Ustaz ya, antara Israel dan juga Palestina. Tanggapan Ustaz seperti apa? Ya, ini ya salah satu bentuk yang perlu kita syukuri. Artinya begini, siapa sih sebetulnya yang membolak-balikkan hati sampai seluruh dunia ini, sampai di negeri Amerika, di negeri Barat sendiri yang mereka bersahabat dengan Israel, sampai mereka menentang Israel karena kekejamannya. Siapa yang membolak-balikkan hati ini semua kalau bukan Allah? Karenanya kita semuanya patut menyatukan hati, ta'liful qulub untuk Palestina. Kenapa? Karena dimanapun yang namanya penjajahan ini mesti dihapuskan di muka bumi. Dan itu juga salah satu konstitusi pembukaan undang-undang kita semua. Karenanya kalau kita lihat, kita patut bersyukur terhadap segala sesuatu yang sudah diupayakan. Ini juga kan terjadi bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya setahun dua tahun, tetapi ini sudah akumulatif. Yang artinya mereka semuanya sudah muak terhadap kekejaman yang terjadi di sana. Dan ini juga atas dasar ada perjuangan-perjuangan negara kita yang terus-menerus konsisten, kita itu selalu mendukung yang namanya kemerdekaan Palestina. Nah, karenanya kita bersyukur bahwa sekarang terjadi gencatan senjata, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Kenapa? Karena gencatan senjata ini mesti ditindaklanjuti kepada kebebasan murni bangsa Palestina.
ya sudah terlalu lama, mereka terlalu banyak darah yang tumpah di sana ya, terlalu banyak korban-korban berjatuhan dengan seorang menang. Karenanya kita harus jaga senjata-senjata ini terus ditingkatkan menuju kemerdekaan sempurna untuk yang namanya Palestina. Kalau tidak, ini akan terjadi lagi. Dan kita sudah lihat juga berapa kali kejahatan senjata dan berapa kali kemudian ini pun tidak diinikan oleh mereka. Nah, katanya, ayo kita terus menyatukan suara. Dunia ini sedang bersatu sekarang. Saya juga melakukan banyak ini dengan teman-teman semuanya, penggalangan dana, penggalangan segala sesuatunya untuk bantuan ke Palestina, ya karenanya ayo siapa yang kemudian di lapangan hartanya, siapa yang kemudian diberikan kemampuan untuk melakukan apapun sesuatu yang berarti untuk Palestina, ayo lakukan. Nah, karena boleh jadi ini adalah bentuk ujian untuk kita semuanya, bagaimana kita berempati kepada saudara-saudara Muslim kita di sana, ya, dan kemudian kita ini adalah kunci amal atau ladang pahala kita semuanya. Tidak perlu menjadi Muslim untuk membela Palestina. Cukup dikembalikan mereka kepada rasa kemanusiaannya untuk kemudian sesama manusia kita harus membebaskan yang namanya penjajahan di muka bumi, insya Allah. Saya sepakat dengan Ustaz bahwa ini sudah di luar konteks agama sekalipun begitu Ustaz ya. Banyak yang di luar dari zona perang seperti anak-anak dan juga orang tua menjadi sasaran. Tadi Ustaz bilang bantulah dengan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kita kan terkendala jarak yang jauh Ustaz. Kira-kira bisa diberikan contoh, kira-kira apa yang harus dilakukan kita, para penonton Acuan TV ini untuk membantu saudara kita di Palestina di sana? Baik. Jadi kita banyak sekali lembaga-lembaga kemanusiaan ya, yang sudah bekerjasama dengan teman-teman di berbagai belahan dunia, terutama di Palestina, yang kemudian mengirimkan bantuannya berupa beberapa banyak sekali, mulai obat-obatan, mulai pangan, ya, sandang dan lain-lain. Jadi artinya apapun yang mereka perlukan kita coba untuk penuhi, seperti selimut, musim dingin dan lain-lain. Nah, kemudian kalau seandainya kita mau berpartisipasi gitu, seperti saya ini sekarang sedang menggalang dana untuk membeli beberapa ambulans untuk menyokong bantuan medis di sana ya. Ambulans itu nanti kita bisa ambil dari Turki atau dari Yordan yang terdekat ya. Saya juga bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan di sana untuk kemudian kita bersama-sama. Jadi kita mengirimkan, ada yang mengirimkan dana, ada yang mengirimkan barang dan lain-lain. Silakan lihat saja kalau di program saya ini, di program IHAKI ya, IHAKI, pesantren IHAKI, boleh lihat di medsos saya juga. Nanti ayo kita kumpulkan dana dari sana, kemudian saya insya Allah akan salurkan kepada teman-teman sana. Juga yang lain-lain. Seperti salah satunya film Haya ya, film yang saya buat waktu itu dengan teman-teman. Alhamdulillah kemarin juga sudah bisa menyumbangkan, bukan bermaksud untuk ria, tapi ini untuk syiar, untuk saling menguatkan, untuk saling memberikan inspirasi. Kita juga memberikan 2,7 miliar alhamdulillah ke bantuan ke Palestina ya, dan itu tetap belum cukup karena memang sudah luluh lantak ya, di sana itu dihancurkan gedung-gedung dan lain-lain, keluarga yang kehilangan rumahnya dan lain-lain. Artinya ayo, mereka masih tetap membutuhkan bantuan kita, insya Allah ayo kita bantu. Dan ingat, ini sodakoh, ini infak, ini artinya amal jariah yang tidak putus-putus, insya Allah. Ayo segera bantu. Iya, saya juga merinding Ustaz, di sosial media kan viral beberapa hari lalu ada ambulans yang di logo pintunya Pemprov Sumatera Barat. Luar biasa begitu Ustaz ya, sangat membantu. Tampak bahwa sebuah unit ambulans itu membantu mengangkut beberapa korban luka dari peristiwa serangan agresi tersebut. Tadi memang ada banyak saluran bantuan yang dapat kita berikan. Kalau tadi Ustaz bilang silakan lihat di sosmed saya sudah follow Ustaz nih. Kalau di Instagramnya @erikyusuf/ihaki begitu Ustaz ya. Betul. Di sana ada banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin pemirsa Acuan bisa lihat salah satu bantuannya. Program-program, silakan ikut program-program di sana, dan saya juga bekerjasama dengan teman-teman kemanusiaan di luar negeri dan di dalam negeri juga ya. Jadi insya Allah ikutlah atau masuklah ke dalam bantuan yang memang sudah mempunyai kepercayaan ya dari masyarakat dan sudah memang biasa melakukan hal seperti ini. Dan insya Allah ini semuanya akan tersalurkan dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz.